Saudara, tuberkulosis menjadi perhatian serius pemerintah saat ini karena penderita tuberkulosis hampir terdapat di seluruh provinsi di Indonesia. Tuberkulosis masih merupakan penyakit yang cukup mematikan di dunia walaupun terdapat penurunan jumlah penderita. Pada suatu hari, seorang siswa SMA mengalami keluhan batuk yang terus-menerus. Teman menduga bahwa ia terjangkit TBC dan memberikan diagnosa yang tidak tepat. Siswa tersebut merasa panik dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Permisi Mas, selamat pagi. Pagi Mbak. Hari ini apa ada keluhan yang dirasa Mas? Ini Mbak, saya dari 3 hari yang lalu tenggorokan saya sakit kayak batuk terus menerus Mbak. Terus tadi kata teman saya, tadi kan saya ketemu teman saya, katanya suruh cek ke rumah sakit, takutnya saya itu terkena gejala TBC. Jadi saya langsung ke klinik sini Mbak. Oh iya, teman Masnya baik ya. Dan Masnya juga melakukan tindakan yang baik sebenarnya. Karena Masnya sudah berani memeriksakan penyakit Masnya langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena khawatir itu TBC ya Mas ya. Iya. Karena mungkin kalau sudah terkena TBC itu bisa bahaya. Tapi sebelumnya kita harus cari tahu dulu Mas, apakah Mas sebenarnya terkena TBC atau tidak. Karena ada beberapa gejala yang mirip dengan gejala TBC, namun gejala tersebut tidak termasuk dalam gejala-gejala TBC ya Mas ya. Oh iya Mbak. Saya izin wawancara sedikit ya Mas. Boleh Mbak. Mas ini batuknya sudah lebih dari 2 minggu atau dalam beberapa hari aja nih? Dalam beberapa hari aja Mbak. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Berarti nggak selama sampai 2 minggu ya Mas ya? Enggak Mbak. Cuman emang tidak berhenti gitu konsistensinya. Oh iya. Kemudian batuknya Mas ini berlendir atau tidak? Kalau untuk batuk sih enggak Mbak, kayak batuk biasa aja, cuma sakit ada tenggorokan. Berarti masih dalam tahap yang normal nih Mas ya? Nggak yang terlalu berlendir ya? Masih Mbak. Terus, untuk ini nafsu makannya berkurang atau masih normal Mas? Kalau nafsu makan sih masih normal Mbak. Masih normal ya, berarti tidak ada gangguan untuk penurunan berat badan ya Mas ya selama Iya, 1 bulan terakhir ini ya? Iya Mbak. Masih normal ya? Oh iya, gini Mas, setelah saya periksa, saya wawancara Masnya, gejala-gejala yang Mas ada alami ini tidak termasuk dalam gejala TBC. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti Masnya masih ada kemungkinan untuk bisa sembuh tanpa harus mengikuti pengobatan TBC tersebut. Karena kalau Masnya mungkin sudah terkena TBC, itu akan lebih lama. Jadi Masnya bagus nih. Oh iya, kalau misalnya suatu saat nanti saya terkena TBC, tindakan apa sih yang bisa dilakukan di awal-awal? Ya Mas, sebelumnya saya izin menjelaskan dulu ya Mas ya, kalau mungkin suatu saat Masnya terkena lagi gejala TBC, dan itu bagaimana cara pencegahannya gitu ya Mas ya. Oh iya boleh. Ya, biar nanti suatu saat kalau Masnya terkena TBC, Masnya bisa melakukan pencegahan dulu, pencegahan di awal, biar tidak lebih parah lagi ke depannya Mas ya. Ya, sebelumnya Mas, TBC itu kan merupakan penyakit menular ya Mas ya. Tapi itu bisa dicegah dari awal, terutama kalau mungkin Masnya sudah merasa batuk terus-menerus selama 2 minggu atau lebih, dan itu Masnya merasa berat badan terus menurun, susah, kemudian nafsu makannya berkurang, itu Masnya bisa lebih sering untuk memakai masker ya Mas ya, karena salah satu penyebaran itu melalui udara. Jadi kalau misalkan sudah merasa terkena dan melaksanakan gejala-gejala tersebut, Masnya sebisa mungkin untuk menghindari kerumunan orang ya Mas ya, karena kita tidak tahu di kerumunan tersebut banyak orang terkena TBC atau tidak. Mungkin nanti kita akan menularkan penyakit TBC tersebut pada orang lain ya Mas ya. Ya, kemudian kalau misalkan TBC Masnya kemudian sudah semakin parah, Masnya itu harus melakukan pemeriksaan penunjang ya Mas ya, untuk memeriksakan dalam tubuh Mas itu benar-benar terkena TBC atau tidak. Salah satunya adalah Masnya melakukan ronsen di rumah sakit ini untuk melihat kondisi dalam tubuh Masnya itu ada flek-flek terkait TBC atau tidak ya Mas ya. Kemudian bisa juga melakukan tes darah lengkap di lab untuk melihat kondisi darah Masnya itu ada kelainan atau tidak ya. Ya Mas, untuk kedepannya Masnya lebih lagi menjaga pola hidup sehat, kemudian lihat lingkungan sekitar, kalau misalkan ada yang kotor segera dibersihkan agar kondisi tubuh Masnya bisa tetap stabil, dan juga diusahakan olahraga yang teratur agar kondisi tubuh Masnya terus sehat
dan tidak lagi mengalami gejala-gejala yang Mas khawatirkan kalau itu gejala TBC ya Mas ya. Terima kasih sudah mau memeriksakan di klinik kesehatan kami. Begitu ya Mas ya, kira-kira terkait edukasi tentang TBC. Semoga Masnya lekas membaik dan juga di rumah bisa menjaga pola hidup sehat ya Mas ya. Saya izin permisi dulu. Kalau ada apa-apa Masnya silahkan mencet tombol yang ada di samping Masnya untuk memanggil saya di nurse station ya Mas ya. Saya izin pamit dulu. Selamat. Baik, untuk teman-teman ketahui, TBC merupakan suatu virus yang bernama tuberculosis mycobacterium. Itu merupakan bakteri yang bisa menyebar lewat udara dan itu masuk lewat pernafasan. Dan jika itu sudah semakin parah, bisa menimbulkan sesak nafas dan juga beberapa gejala lain yang biasanya dialami oleh penyakit TBC. Salah satunya adalah berkeringat di malam hari yang berlebihan, kemudian batuk yang lebih dari 2 minggu, disertai dengan berdahak dan berlendir, kemudian penurunan nafsu makan yang tidak normal yang mengakibatkan penurunan berat badan yang berlebih. Itu bisa sangat menimbulkan kecurigaan bahwa pasien tersebut terkena TBC. Kemudian apa saja sih pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk para penderita TBC? Salah satunya adalah jika sudah terkena TBC, terlanjur terkena TBC, bisa melakukan pencegahan yaitu dengan cara selalu memakai masker dimanapun berada. Kemudian hindarkan kerumunan karena kita tidak mengetahui, mungkin saja di suatu tempat itu ada orang terkena TBC dan mungkin kita yang akan menyebarkan penyakit virus TBC tersebut. Kemudian juga selalu menjaga pola makan dan juga melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan agar penyakit TBC tersebut bisa disembuhkan. Dan apa saja sih penyakit pemeriksaan penunjang tersebut? Salah satunya adalah yang bisa dilakukan pasien dengan melakukan pemeriksaan darah lengkap dan juga pemeriksaan tes urin untuk mengetahui apakah benar dalam tubuh pasien tersebut mengalami TBC atau tidak. Dan untuk teman-teman dan keluarga di luar sana, jika sudah terlanjur terkena TBC, maka bisa melakukan gerakan pasti. Apa itu gerakan pasti? Yaitu pastikan, ajakan, sarankan, temani, dan juga berikan informasi kepada pasien tersebut. Yang pertama adalah pastikan dan tanyakan kepada pasien apakah pasien benar mengalami batuk yang berlebihan selama 2 minggu terakhir ini dan juga terjadi penurunan BB yang tidak normal. Ajak untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Sarankan untuk rutin minum obat yang telah diresepkan oleh dokter di rumah sakit atau puskesmas setempat. Temani para penderita TBC, jangan dijauhi karena mereka butuh dukungan dari saudara, keluarga, dan masyarakat untuk tetap rutin minum obat. Informasi, jangan ragu memberikan informasi kepada para penderita TBC agar penularannya dapat dicegah dan penanganannya dapat diberikan secara tepat. Ayo remaja penderita TBC dengan melakukan gerakan nafasi pasti. Pastikan, ajak, sarankan. Temani dan informasi.